Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hanya satu sentuhan di bahunya, dan bahkan dengan jubah Phoenix di antaranya, dan itu bahkan adalah putra kandungnya, untuk benar-benar mematahkan pergelangan tangannya tanpa ampun, dan mengurungnya selama setengah tahun. Penghargaan Kaisar Phoenix terhadap putrinya telah mencapai tingkat yang mengejutkan langit dan bumi. Sebagai perbandingan, hal-hal yang dia lakukan beberapa hari ini sudah cukup baginya untuk dieksekusi 1000 kali lipat. Dan tumbuh dalam perlindungan ekstrim seperti ini, tidak hanya hati Feng Shui, bahkan tubuhnya juga murni hingga ekstrim. Dan semakin murni objeknya, semakin mudah untuk membangkitkan keinginan untuk mencemari dan memiliki dalam lubuk hati manusia, terutama orang seperti Yun Ce, yang tidak pernah membatasi dirinya sendiri. Yun Ce tidak menarik kelingkingnya, dan malah berkata sambil tersenyum sambil menatap matanya yang seperti bintang, "Suer, ayahmu sangat menyayangimu. Dia tidak ingin orang lain menyentuhmu, karena dia khawatir kamu akan disakiti oleh orang lain. Man, aku tahu, ayah Kaisar adalah orang yang paling peduli padaku di dunia ini." Feng Shui berkata sambil tersenyum tipis. "Namun, jika itu adalah seseorang yang kamu sukai dan dekat dengannya, tentu saja tidak akan ada masalah dengan kontak fisik, dan bahkan dapat membuat satu sama lain semakin intim dan menyayangi satu sama lain. Apakah Suir mengira aku adalah seseorang yang akan menyakiti Suir, atau seseorang yang disukai Suir?" kata Yun Ce dengan wajah murni dan serius. Feng Shui tanpa ragu menjawab, "Kakak Yun sangat baik, tentu saja aku menyukai Kakak Yun. Kebersamaan dengan Kakak Yun membuatku sangat bahagia, Kakak Yun bahkan telah mewujudkan impianku selama bertahun-tahun." Mehem, Yun Ce tersenyum, dan mengulurkan kelingkingnya di hadapan Feng Shui. "Kalau begitu mari kita bersumpah kelingkingnya." "Ah, tapi, Feng Shui masih ragu-ragu dan malu-malu. "Tenang saja, hanya ada kita berdua di sini, ayahmu tidak akan melihat, tidak akan tahu, yang berarti dia tidak akan marah. Selain itu, Suer sudah berusia 16 tahun ini. 16 tahun, adalah usia di mana Suer telah tumbuh dewasa. Ayahmu tidak bisa melindungimu seumur hidup, jadi kamu harus mulai belajar menjadi dewasa dan mandiri. Pertama-tama, Anda perlu mengambil keputusan dengan mengikuti kata-kata terdalam hati Anda, menggunakan perasaan dan penilaian Anda sendiri, dan tidak selamanya menuruti perkataan orang lain." Dengan perlindungan yang diterima Feng Shui, tentu saja tidak akan ada seorang pun yang mengatakan kata-kata seperti ini padanya. Datang dari mulut Yun Ce, dampak yang dibawa oleh kata-kata ini ke hati Feng Shui, yang tidak memiliki setitik debu pun, bisa dibayangkan dengan baik. Dia sudah terbiasa dengan cara hidup yang bertahan selama 16 tahun. Namun, keinginan untuk menerobos dunia diri dan pengekangan dari masa lalu hingga saat ini, lebih merupakan naluri bawaan yang tersembunyi di kedalaman kesadaran manusia. Kata-kata yang belum pernah terdengar sebelumnya, membuat hati Feng Shui merasa seolah-olah telah melakukan kontak dengan dunia yang berbeda, dunia yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia mendengarkan detak jantungnya, dan mengulangi kata-kata Yun Ce berulang kali dalam pikirannya, ikuti kata hatinya, buat keputusan yang ingin dia buat. Akhirnya, dengan susah payah, Feng Shui membuat sebuah resolusi yang bisa dikatakan sebagai resolusi terhebat yang pernah ada sejak ia dilahirkan. Dia meniru tindakan Yun Ce, perlahan-lahan mengulurkan kelingkingnya yang ramping dan indah, dan perlahan-lahan menyentuh kelingking Yun Ce. Gerakannya sangat lambat, gugup, bingung, dan tak berdaya, bersama dengan semacam antisipasi samar. Akhirnya, kelingkingnya melakukan kontak dengan kelingking Yun Ce atas kemauannya sendiri. Seketika, seolah-olah dia mengalami sengatan listrik, dia segera menarik kembali tangan kecilnya. Tapi Yun Ce tidak memberinya kesempatan seperti itu, jarinya dengan cepat maju ke depan,
dan dengan cepat namun lembut mengikat kelingkingnya. Seketika, sensasi sentuhan yang lembut dan halus sampai pada titik yang tak terduga datang, seolah-olah dia telah menyentuh bagian yang paling sempurna dan halus, batu giok hangat murni di dunia. Ah, Feng Shuer menjerit pelan, seluruh tubuhnya menjadi kaku sedikit. Jari kelingkingnya secara tidak sadar ingin melepaskan diri, namun diikat erat oleh Yun Ce. Di tengah kegugupannya, kelingkingnya terjalin erat dengan jari Yun Ce, seluruh tubuhnya tidak bergerak sama sekali, karena dia bahkan tidak berani membuka matanya. Pinky bersumpah, kata-kata yang kita ucapkan sebelumnya tidak akan pernah bisa disangkal. Setelah Shuer berusia 20 tahun, kita akan pergi bersama ke wilayah salju es ekstrim di negara Blue Wind, untuk melihat salju yang turun tanpa henti. Yun Ce mengangkat pergelangan tangannya, menarik tangan kecil Feng Shui, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya saja, setelah suaranya turun, dia masih belum mengendurkan jarinya. Suaranya juga menghilangkan sebagian besar kegugupan dan ketidakberdayaan Feng Shuer, dan membuat ekspresinya akhirnya sedikit mereda. Di dalam mutiara racun langit, Jasmine menatap Yun Ce yang menekuk kelingking Feng Shui dengan mata dingin, wajah kecilnya yang indah namun tidak alami penuh cemoohan. Dia mulai lagi. Kemanapun orang bodoh ini pergi, kapanpun dia bertemu dengan wanita cantik, dia akan segera menunjukkan sifat mesum dan buas, dan tidak akan pernah berubah. Shuir, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kamu merasa sedih, atau sulit menerimanya? Melihat meskipun Feng Shuer menjadi tenang kembali, matanya masih tertutup dan tidak mau terbuka, Yun Ce bertanya sambil bergerak mendekat. Oh, perasaan ini sangat aneh. Bulu mata Feng Shui sedikit bergetar, saat dia menjawab dengan lembut. Aneh, itu semacam perasaan yang tak terlukiskan, tapi tidak menjijikkan, juga tidak menyedihkan. Aku belum pernah merasakan perasaan aneh seperti ini. Juga jantungku tiba-tiba berdebar begitu kencang. Kakak Yun, bisakah kamu memberitahuku apa jenis perasaan ini? Aku tidak bisa memberitahumu hal ini, melainkan Shuir sendiri yang perlu merasakan dan memahaminya. Kata Yun Ce sambil tersenyum tipis. Ekspresinya saat ini, persis seperti serigala jahat yang sedang menyelinap ke atas kelinci putih kecil. Setelah sedikit ragu-ragu, dia tiba-tiba menggenggam seluruh tangannya. Tangan Feng Shui sangat kecil, dan sepenuhnya digenggam dalam tangannya sekaligus, begitu saja. Ah, Feng Shuer mengeluarkan seruan samar, namun reaksinya kali ini, tidak separah sebelumnya. Bahkan perjuangan itu hanya terjadi dalam satu momen bawah sadar di awal. Lalu, bagaimana kalau begini, perasaan apa yang dimiliki Shuir? Shui Ce dengan lembut memegang tangan mungil Feng Shui, ada semacam kelembutan dan kelembutan yang tidak bisa dia gambarkan, hanya memegang tangannya dalam diam seperti itu, dia merasakan seluruh sistem saraf tubuhnya menjadi kendur tak terkendali, tidak mau melepaskannya apapun yang terjadi. Detak jantung menjadi lebih cepat, Feng Shuer dengan ringan bergumam, jadi melakukan kontak dengan Kakak Yun sebenarnya akan menjadi perasaan yang aneh. Kakak Yun, bisakah kita tetap seperti ini lebih lama lagi? Aku benar-benar ingin tahu seperti apa perasaan ini. Permintaan seperti ini, bagaimana mungkin Yun Ce tidak setuju, betapa dia berharap bisa memegang tangannya selamanya. Dengan mata terpejam, Feng Shuir merasakan perasaan itu dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut mengucapkan, saya masih tidak mengerti, sepertinya saya merasakan detak jantung Kakak Yun. Wah, garis keturunan Phoenix Kakak Yun sangat murni, bahkan lebih murni daripada garis keturunan saudaraku. Feng Shuer membuka matanya, dan menatap Yun Ce dengan bingung. Aneh sekali, mengapa Kakak Yun belum mengembangkan World Ode of the Phoenix? Meskipun Yun Ce memiliki keterampilan mendalam tahap kelima dan keenam World Ode of the Phoenix, ini hanyalah keterampilan mendalam yang dibawa oleh dua tahap ini.
Pengaktifan skill yang mendalam membutuhkan seni yang mendalam dengan kekuatan yang sesuai, sementara Yunce melompati aturan ini dengan kekuatan benih dewa jahat. Dan kemampuan komprehensifnya sendiri, dengan paksa mengaktifkan Empyrean Dance of the Phoenix dan Star Scorching Demon Lotus dengan kekuatan paling dasar, Api Phoenix. Namun dalam hal kekuatan, mereka secara alami jauh lebih rendah daripada mengaktifkannya dengan seni mendalam Phoenix yang asli. Oleh karena itu, hanya dari aspek seni mendalam World Ode of the Phoenix, memang bisa dikatakan bahwa Yunce tidak mempraktikkannya sedikit pun. Seseorang yang mengolah World Ode of the Phoenix bisa mengetahuinya hanya dengan memeriksa atribut energinya yang dalam. Yunce menahan ekspresinya, dan berkata, karena di tahun-tahun sebelumnya, aku selalu berada di Blue Wind Nation. Untuk menyembunyikan identitasku, tidak hanya garis keturunan Phoenix yang perlu disembunyikan, aku juga tidak bisa mengolah World Ode of the Phoenix. Tahun ini, saya baru saja kembali ke sekte tersebut. Penatua ke-19 sibuk setiap hari, dan tidak punya waktu luang untuk mengajariku. Dan karena aku sudah keluar selama bertahun-tahun, tidak ada satupun anggota klan yang ku kenal, jadi tentu saja tidak ada yang mau mengajariku World Ode of the Phoenix. Jadi begitu, tidak heran, Feng Shuer berpikir sejenak, lalu kilatan tiba-tiba muncul di matanya, saat ekspresinya menjadi bersemangat. Kalau begitu, apakah Kakak Yun ingin mempelajari Ode Dunia Phoenix? Tentu saja. Yunce tanpa ragu mengangguk, tapi, kalau kamu mau, izinkan aku mengajari Kakak Yun, oke. Feng Shuer berkata dengan ekspresi tersenyum ceria, seolah ini adalah sesuatu yang akan membuatnya sangat bahagia. Kamu, ajari aku. Hati dan pikiran Yunce sedikit bergetar. Ketika Feng Shuer menyebutkan World Ode of the Phoenix, pemikiran untuk membuat Feng Shuer mengajarinya World Ode of the Phoenix telah terlintas di benaknya sebelumnya, namun segera dipadamkan olehnya. Karena dia telah menipu Feng Shuer sehubungan dengan identitasnya, dan dia tidak tega bersekongkol melawannya sekali lagi, bahkan jika World Ode of the Phoenix sangat penting baginya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Feng Shuer akan secara sukarela mengusulkan untuk mengajarinya World Ode of the Phoenix. Suasana hati Yunce langsung menjadi sangat rumit. Melihat Yunce tidak langsung menjawab, ekspresinya menjadi ragu-ragu dan rumit, Feng Shuer malah menjadi agak cemas. Dia mengayunkan tangan Yunce, dan berkata seolah-olah dia bertingkah manja. Kakak Yun, setujui saja aku mengajarimu, oke. Kakak Yun mengizinkanku makan begitu banyak makanan lezat, dan demi salju yang indah, kamu bahkan setuju untuk membawaku ke daerah salju es ekstrim. Sudah lama sekali aku tidak begitu bahagia. Saya juga sangat ingin melakukan sesuatu untuk Kakak Yun. Meskipun aku belum pernah mengajar siapapun sebelumnya, aku pasti bisa mengajar dengan sangat baik, Kakak Yun, patuhi saja aku oke. Yunce menatapnya, dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Shuer, apakah kamu ingin aku tinggal di sini lebih lama, sehingga kamu bisa bermain dengan Little Chan setiap hari? Dengan sedikit dari separuh niatnya terungkap dengan mudah, Feng Shuer mulai tersenyum malu-malu, tidak hanya putih kecil, aku juga sangat menyukai Kakak Yun saat ini, dan ingin Kakak Yun menemaniku lebih lama lagi. Sebelumnya, aku selalu sendirian di sini, melakukan hal yang sama setiap hari, sungguh membosankan. Tapi dengan Kakak Yun dan putih kecil di sini, aku merasa sangat bahagia sampai-sampai aku akan menjadi gila. Biarkan aku mengajarimu World Ode of the Phoenix, Kakak Yun bisa pergi setelah dia mempelajarinya, oke. Dari sudut pandang Feng Shuer, mengajarkan World Ode of the Phoenix kepada sesama anggota klan Divine Phoenix Sekte sebenarnya tidaklah banyak, karena ini adalah seni mendalam yang setiap murid Phoenix tahu cara menggunakannya, dan dapat dikembangkan jika seseorang memilikinya. Garis keturunan Phoenix. Seseorang yang memiliki garis keturunan Phoenix, namun tidak mengolah World Ode of the Phoenix malah menjadi tidak normal.
Melihat bagaimana Feng Shue'er saat ini, jika dia menolak, dia malah akan merasa bingung. Dia awalnya tidak memiliki niat untuk mencuri World Ode of the Phoenix dari Feng Shue'er, tapi oke, Yun Ce memilih untuk dengan senang hati menyetujuinya, dan berkata setengah bercanda sambil setengah berseru pada dirinya sendiri, membiarkan Shue'er, Putri Salju secara pribadi mengajariku World Ode of the Phoenix, sepertinya aku sedang bermimpi. Hehe. Feng Shue'er tertawa riang, ini adalah hal pertama yang aku lakukan untuk kakak Yun, aku pasti akan menganggapnya sangat serius. Lalu, bagaimana kalau kita mulai sekarang? Oke, kakak Yun sedang terluka saat ini, dan secara kebetulan dia bisa dengan tenang memahami formula mendalam saat memulihkan diri. Kalau begitu, aku akan mengajari kakak Yun rumus dasarnya sekarang. Kakak Yun perlu memahaminya dengan penuh perhatian, oke. Di tengah suara lembut itu, Feng Shue'er mengangkat jarinya, dan menunjuk ke tengah antara alis Yun Ce tanpa menyentuhnya. Kilatan cahaya api berkedip-kedip, seketika, rumus dasar World Ode of the Phoenix secara khas muncul dalam lautan kesadaran Yun Ce. Formula dasar World Ode of the Phoenix mengalir ke pikiran Yun Ce. Yang pertama berdenyut bukanlah pikiran Yun Ce, tapi benih api dewa jahat. Nyala api juga mulai menyala dalam pikiran Yun Ce, perlahan-lahan menanamkan formula mendalam yang melayang dengan kuat ke dalam jiwanya. Persyaratan untuk mempelajari World Ode of the Phoenix, diperlukan memiliki garis keturunan Phoenix. Bahkan ketika memiliki garis keturunan Phoenix, masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami formula dasar dari World Ode of the Phoenix. Ini karena Ode Dunia Phoenix pada dasarnya adalah sebuah seni mendalam yang dimiliki oleh alam dewa, hukum api yang dikandungnya jauh di atas api besar biasa. Bahkan tahap pertama hingga keenam yang paling lemah memerlukan kesulitan yang sangat besar bagi pengguna untuk memahaminya dengan sempurna, dan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni mendalam biasa. Tapi bagi Yun Ce, ini sama sekali bukan masalah. Itu karena keberadaan benih api dewa jahat memungkinkan dia untuk dengan mudah memahami dan memahami hukum api dalam bentuk apapun. Dengan benih api dewa jahat, tubuh Yun Ce saat ini seperti batu giok kasar yang bisa dipahat sesuka hati. Bahkan jika itu adalah World Ode of the Phoenix yang kuat ini, proses pemahamannya akan semudah mengukirnya secara langsung ke dalam tubuhnya. Setelah membaca rumus dasar Ode Dunia Phoenix di dalam hatinya, Yun Ce sudah memahaminya dengan jelas. Formula mendalam itu bergejolak di dalam jiwanya, lalu tiba-tiba menyatu, menciptakan dunia yang luas dan tak terbatas. Itu adalah langit gelap yang dipenuhi bintang-bintang dengan benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan di saat berikutnya, nyala api yang menghanguskan tiba-tiba menyala, dan menelan seluruh benda kolosal ini. Kosmos. Di lautan api yang bisa menjungkir balikkan dunia, seruan burung Phoenix yang keras dan bergema tiba-tiba terdengar, saat seekor burung Phoenix berwarna emas melebarkan sayapnya, bermandikan api, lahir dari lautan api. Gelombang aura yang membara namun luas memenuhi pikiran Yun Ce hingga penuh, dan juga menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah membuka gerbang ke dunia lain secara tiba-tiba, karena tubuhnya juga ditempatkan di dunia yang benar-benar baru. Saat formula mendalam memasuki tubuh Yun Ce, dia menutup matanya dan menjadi tidak bergerak. Putri Salju diam-diam duduk di depannya, mata indahnya terus-menerus memperhatikan Yun Ce, untuk mencegah kondisi yang tidak biasa seperti kerusakan jiwa dan energi mendalam menjadi kacau selama mode pemahamannya. Namun 1 jam berlalu, Yun Ce tidak hanya benar-benar tenang selama periode ini, bahkan napasnya pun telah sepenuhnya stabil, hingga seolah-olah dia tertidur. Putri Salju menunjukkan tanda lega, dia sekali lagi menatap Yun Ce sebentar, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, sepertinya dia sudah mulai memahaminya. Seharusnya tidak ada masalah jika ini masalahnya, tapi itu akan memakan waktu lama. Putih kecil, ayo bermain.
Feng Shuer berdiri, dan saat dia hendak pergi ke sisi putih kecil, lapisan api seperti kabut tiba-tiba berkobar di tubuh Yunce. Feng Shuer menghentikan langkahnya dan menatap Yunce dengan ekspresi terkejut. Lapisan api berkabut yang menyala secara spontan menempel pada tubuh Yunce, perlahan mengalir dan bergeser ke permukaan tubuhnya, dan secara bertahap terbakar semakin tinggi. Tepat setelah itu, nyala api ini kembali padam dan bayangan Phoenix ilusi muncul di belakang punggung Yunce. Pada saat yang sama, tanda Phoenix di dahi Yunce muncul dengan sendirinya, dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ah! Feng Shuer menjerit kaget saat dia menatap kosong pada tanda Phoenix di dahi Yunce. Itu adalah tanda Phoenix yang dimiliki oleh siapapun yang memiliki garis keturunan Phoenix. Saat menyalakan api Phoenix, kecuali ada yang sengaja menyembunyikannya, tanda Phoenix akan muncul dengan sendirinya. Putri Salju masih terlihat terpana, saat dia menatap kosong pada tanda burung Phoenix emas di dahi Yunce. Ekspresi matanya terlihat gelisah, dan emosi yang terkandung dalam tatapannya tiba-tiba menjadi sangat kacau. Tanda Phoenix bertahan lama, sebelum akhirnya perlahan menghilang, dan jejak emas di dahi Yunce juga ikut memudar. Yunce juga membuka matanya saat ini, dan pada pandangan pertama, dia melihat mata Feng Shuer yang dipenuhi keheranan. Kakak Yun, kamu sebenarnya telah sepenuhnya memahami formula dasar, dan benar-benar menguasai garis keturunan dan seni mendalam World Ode of the Phoenix. Feng Shuer menatap matanya lebar-lebar, dan berkata dengan suara yang membawa nada tidak percaya yang berat. Itu benar. Yunce mengangguk, bukankah ini sangat mudah? Benar, Shuer, berapa lama total waktu yang aku perlukan? Hanya butuh 1 jam. 1 jam, apakah ini dianggap sangat singkat? Singkat sampai tak terduga. Emosi Feng Shuer bergejolak, formula dasar adalah dasar dari kultivasi Ode dunia Phoenix. Hanya setelah memahaminya secara menyeluruh, barulah seseorang dapat menyelaraskan garis keturunan dan seni mendalamnya. Ini juga merupakan langkah yang paling penting dan paling sulit. Bahkan di bawah bantuan dan bimbingan generasi senior, dan bahkan jika kemampuan pemahaman seseorang sangat hebat, itu masih memerlukan waktu setidaknya 1 tahun, dan beberapa akan membutuhkan beberapa tahun, tapi Kakak Yun, kamu hanya 1 jam. Dengan benih api dewa jahat, tidak peduli betapa sulitnya seni mendalam atribut api, itu semua hanya seperti mengangkat tangan baginya. Hanya setelah mendengar Shuer mengatakannya seperti ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa menguasai rumus dasar seperti itu, memang merupakan kecepatan yang agak berlebihan. Saat dia memikirkan bagaimana dia harus menjelaskannya, dia kemudian melihat wajah menawan Feng Shuer sudah mekar dengan sangat hormat. Wah! Kakak Yun, kamu terlalu luar biasa. Kamu adalah yang jenius paling hebat yang pernah dilihat Shuer. Saat itu ayah kaisar memujiku karena pemahamanku yang tercepat, tapi dibandingkan dengan Kakak Yun, aku jauh lebih rendah. Yunce dengan agak malu-malu menekan keningnya, bagaimana aku bisa menjadi sehebat yang dikatakan Shuer? Jelas sekali Shuer yang telah mengajariku dengan baik, itulah sebabnya aku bisa memahaminya begitu cepat. Kakak Yun hanya tahu cara membujukku. Saya hanya memberikan formula mendalam kepada Kakak Yun, dan tidak memberikan bantuan dan bimbingan lain, dan terlebih lagi tidak menggunakan energi yang dalam sebagai panduan. Seolah-olah itu ada hubungannya denganku, Kakak Yun sendirilah yang luar biasa. Feng Shuer berkata sambil tersenyum lebar. Tidak, tentu saja bukan itu masalahnya. Yunce berkata dengan wajah serius, Shuer cantik, berstatus bangsawan, dan memiliki sifat baik. Untuk bisa diajari World Ode of the Phoenix secara pribadi oleh Shuer, akan menjadi hal yang membahagiakan bagi siapapun. Seperti ini, keajaiban apapun memiliki peluang untuk terjadi. Jika nenek tua yang keras yang mengajariku, aku mungkin tidak akan memahaminya dalam waktu 10 tahun.
Hehe, meskipun dia tahu bahwa Yun Ce sedang membujuknya, dia masih tertawa riang. Awalnya aku ingin mengajari kakak Yun sedikit demi sedikit, tapi karena kakak Yun sangat luar biasa, maka aku akan mengajari semua seni mendalam Ode Dunia Phoenix kepada kakak Yun. Mungkin kakak Yun juga bisa memahaminya dengan sangat cepat. Saat dia berbicara, Feng Shuir mengulurkan tangan gioknya. Setitik cahaya merah menyilaukan membeku di antara jari-jarinya, lalu, dia dengan hati-hati menyentuhkannya ke tengah alis Yun Ce. Seketika, formula mendalam lengkap dari tahap pertama hingga keempat, semuanya perlahan dan jelas memasuki lautan kesadaran Yun Ce. Ode Dunia Phoenix, dari formula dasar hingga 4 tahap pertama milik Sekte Phoenix Suci, diperoleh seperti ini oleh Yun Ce dengan cara yang lengkap dan utuh. Yun Ce sudah menerima darah Phoenix selama hampir 3 tahun. Meskipun dia dengan paksa mempelajari 2 keterampilan mendalam Phoenix, dia tidak pernah bisa mengolah World Ode of the Phoenix. World Ode of the Phoenix dapat dikatakan sebagai sesuatu yang selalu dia dambakan bahkan dalam mimpinya, dan dia tahu betapa sulit dan berbahayanya untuk mendapatkan World Ode of the Phoenix ini dari Sekte Divine Phoenix. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan World Ode of the Phoenix lengkap dari Feng Shuir hari ini. Jika dia melewati lapisan demi lapisan bahaya, skema, pertaruhan, atau bahkan darah dan mendapatkan syair dunia Phoenix, dia tidak akan ragu akan hal itu, dan tertawa terbahak-bahak sebanyak 3 kali. Namun saat ini, mendapatkannya tanpa mengeluarkan usaha sama sekali, malah membuatnya agak bingung. Karena apa yang diberikan Feng Shuir kepadanya bukan hanya sekedar World Ode of the Phoenix, tapi juga hati yang sepenuhnya percaya dan dekat dengannya, serta perasaan tanpa setitik pun debu dan kenajisan. Namun premis dari segalanya, adalah kebohongannya terhadapnya, bahkan jika itu adalah penipuan di mana dia tidak punya pilihan lain. Saat 4 tahap pertama dari formula mendalam membanjiri, formula mendalam tahap kelima dan keenam yang telah lama terukir dalam pikiran dan jiwa Yun Ce terbangun pada saat yang sama. Untuk sesaat, 6 tahap formula mendalam digabungkan dan disatukan dengan sendirinya, menyatu menjadi tahap pertama hingga keenam yang lengkap dari World Ode of the Phoenix. Meskipun pikiran Yun Ce sedikit kacau, energi mendalam Phoenix telah secara otomatis tersalurkan dan menyatu mengikuti formula mendalam yang memasuki pikiran Yun Ce, jadi, dia menutup matanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan berkonsentrasi untuk memahami formula mendalam. Saat turnamen pemeringkatan 7 negara semakin dekat, kota Divine Phoenix juga menjadi semakin ramai dari hari ke hari. Praktisi dari 6 negara yang berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan, serta pengawalnya, semuanya satu persatu tiba di kota Divine Phoenix. Agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan 7 negara, tidak diragukan lagi mereka adalah generasi muda yang paling berbakat di 6 negara. Dan orang-orang yang menemani mereka di sini, dan juga makhluk-makhluk yang berada di puncak dunia politik dan mendalam di 6 negara, tanpa kecuali, kaisar dari 6 negara semuanya datang secara pribadi. Namun, orang-orang yang semuanya bisa memandang rendah suatu negara, ketika tiba di kota Divine Phoenix, tidak ada pilihan selain menundukkan kepala, dan berhati-hati serta bijaksana. Saat ini, hanya tinggal 3 hari lagi menuju turnamen pemeringkatan 7 negara. Di 6 negara, selain Blue Wind Nation, 5 negara peserta lainnya telah tiba, dan menetap di perkemahan inti kota Divine Phoenix. Orang-orang negara Blue Wind masih belum datang hari ini. Mendengarkan laporan bawahannya, Feng Ximing merenung. Ya, saya hanya bertanya secara khusus kepada orang-orang di gerbang kota. Belum ada satu pun peserta Blue Wind yang memasuki kota. Haruskah kita segera mengirim pesan ke keluarga kekaisaran Blue Wind untuk menanyakannya? Tidak perlu. Feng Ximing mengangkat tangannya, Negara Blue Wind juga hanya sekedar lelucon di turnamen ranking 7 negara ini.
Saya pikir seseorang yang menarik akan terjadi dalam sesi ini. Sepertinya, pangeran ini terlalu melebih-lebihkan anak bernama Yun Che itu. Pangeran ini sebenarnya sangat percaya bahwa dia secara pribadi akan ikut berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan ini seperti yang dia teriakkan. Saya rasa dia sudah bersembunyi di suatu tempat yang dia yakin kita tidak dapat menemukannya dengan ekor di antara kedua kakinya. Tidak perlu terburu-buru dan menyiapkan lokasi kediaman negara Blue Wind. Lebih baik mereka tidak datang, bukan saja itu akan membantu kita mempersingkat jadwal turnamen pemeringkatan, tapi juga memberi ayah kaisar alasan lain yang sangat bagus. Mundur sekarang, benar, jamuan selamat datang hari ini, tidak perlu mengatur kursi untuk Blue Wind juga. Ya, dahulu kala, ada dua praktisi muda yang mendalam, salah satunya bernama Zukun, yang lainnya bernama Liu Ti. Mereka mempunyai bakat biasa, dan sering diintimidasi dan diejek oleh orang lain. Jadi mereka bekerja keras demi kemakmuran, dan memutuskan untuk rajin berlatih bersama. Setiap hari bahkan sebelum matahari terbit, selama mereka mendengar kokok ayam jantan, mereka akan bangun dari tempat tidur dan berlatih ilmu pedang. Hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya, mereka berdua terserang flu burung. Apa itu flu burung? Feng Shuer bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini virus yang sangat menakutkan? Yun Che berkata dengan sungguh-sungguh, cerita ini berjudul bekerja keras saat ayam berkokok pertama. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus menjauhi flu burung. Cerita ini membosankan sekali. Aku masih ingin mendengar cerita Putri Salju. Setelah Putri Salju dan Pangeran Katak berkumpul, lalu apa yang akan terjadi? Saya sangat ingin tahu. Ini, biarkan aku memikirkannya dengan benar. Yun Che menggaruk kulit kepalanya. Pikirkan baik-baik. Oke, kakak Yun. Katakan bersandar di bahu Yun Che. Feng Shuer meletakkan tusuk sate daging naganya yang setengah dimakan di samping mulutnya, dan melihatnya menggigitnya sambil tersenyum. Begitu kotak Pandora dibuka, tabu sebelumnya akan mengoyak celah yang semakin besar. Feng Shuer yang pastinya tidak pernah melakukan kontak dengan siapapun sebelumnya, secara alami bersandar bersama Yun Che, makan tusuk daging yang sama dengannya di bawah berbagai arahan dari Yun Che. Jika Feng Hengkong melihat pemandangan ini saat ini, dia pasti akan marah hingga berada di antara hidup dan mati. Menamparkan Yun Che ke dalam daging cincang di tempat bahkan akan dianggap membiarkannya hilang.